Di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan hal yang sederhana, yakni mengembangkan aplikasi AI dengan menggunakan Azure AI Services. Jadi kita akan melakukan dua hal. Yang pertama, kita men-setup layanan Azure AI Services di Microsoft Azure, dan kedua, kita akan membuat kodenya di Visual Studio. Untuk itu saya akan lakukan hal yang paling mudah dulu, yaitu membuat kodenya di Visual Studio. Kalau kita bicara Azure AI Services, kita akan punya banyak sekali services yang bisa kita gunakan, mulai dari content understanding, memahami makna sebuah konten, pencarian AI search, OpenAI, ya, content safety, bahasa, language translator, penerjemah, speech untuk kemudahan kita speech to text dan sebaliknya, dan ada juga document intelligence untuk memahami kunci-kunci informasi yang ada di sebuah dokumen. Dan kali ini kita akan coba salah satunya, ya, kita akan coba untuk melakukan text analytics, ya. Oke, maka dari itu kita akan memulai di Visual Studio. Yuk kita buat konsol app aja ya untuk kemudahan kita, ya. Kemudian kita tulis dia Azure AI Sample di sini, kemudian kita klik OK, ya, kita klik next, dan yang akan kita gunakan adalah .NET 9, ya, paling baru tuh di sana. Kemudian kita create dan kita akan tunggu dulu beberapa saat untuk membuat sebuah kode. Setelah kita sudah menambahkan sebuah projectnya, berikutnya yang kita bisa lakukan adalah kita akan menambahkan package-nya, ya. Kita masuk ke NuGet Package Manager, kita masuk ke Package Manager Console, ya. Atau teman-teman juga bisa, kalau lupa atau pengen lebih mudah, kita bisa menggunakan Manage Package for a Solution. Di situ nanti kita bisa search, kita klik browse, kemudian kita akan search azure.ai, ya, nah di sini kalau teman-teman lihat ada banyak banget kan, kita akan pilih .ai Text Analytics, ya. Kemudian kita pilih projectnya yang akan kita install, kita pilih projectnya, kemudian kita klik install dan tunggu beberapa saat, ya teman-teman, ya. Kita akan kembali lagi setelah berikut. Nah, teman-teman, kita kemudian masuk ke Azure. Di sini saya sudah masuk ke Azure dan saya milih Text Analytics. Sebenarnya ada dua, kalian bisa pakai Cognitive Services juga, tapi kalau Cognitive Services itu otomatis berbayar. Tapi kalau Text Analytics kita bisa meng-create dari versi yang free, ya, karena kita suka banget sama gratisan, yang kita pilih yang free, ya. Kemudian kita akan klik buat, di situ ada tombol buat, diklik aja teman-teman. Nanti kita akan isi beberapanya, ya, informasinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya, dukungannya apa aja, ya. Ada analisis sentimen, ekstraksi frase kunci, ini mirip seperti belajar bahasa, ya, mengambil kata kunci gitu, ya. Jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, FAQ gitu, ya. Pembahasan bahasa percakapan, pemahaman bahasa percakapan, entitas teks, dan analisis teks untuk kesehatan. Kita melanjutkan buat sumber daya, kemudian kita lanjutkan terus, kita akan bisa pilih ini lokasinya. Di Indonesia Sentral udah ada belum, ya? Kita lihat HI. Oh, belum ada, ya teman-teman. Kita pilih Southeast Asia aja. Kemudian kita buat demonya VSID AI Services. Oke, di situ. Kemudian kita tingkat harga kita pakai free, ya, karena kita coba untuk buat aja gitu, ya. Saya menyatakan saya telah meninjau. Kemudian kita tinjau dan buat. Oke, gitu aja sih prosesnya, ya. Kalau kita pilih F0, ya, kita pakai yang versi gratis. Nah, sekarang kita buat kodenya, ya. Di sini saya akan ubah hello world jadi hello AI. Kemudian kita akan buat beberapa informasi yang cukup penting. Kita akan menggunakan Azure di sana. Ya, kita akan buat using Azure. Oke. Ini dia. Kemudian kita akan buat lagi using Azure AI. Ya, Azure AI Text Analytics, ya. Oke, AI Text Analytics. Oke, ini dia, kita udah buat, ya. Oke, teman-teman bisa lihat kodenya juga sudah bisa terbaca walaupun masih belum digunakan, ya. Kemudian kita akan buat endpointnya, var endpoint di situ. Kita akan buat var endpoint. Oke, kemudian nanti kita kosongkan dulu, ya teman-teman, ya. Oke, nah ini, ya, sebenarnya harusnya seperti ini. Kita kosongkan dulu, kemudian kita kasih API key, ya. Jangan lupa cek kodenya, ya, jangan sampai AI itu buat salah. Contohnya ini nggak dikasih titik koma nih. Oke, API key. Kemudian kita akan lakukan client-nya, kita akan create client, ya. Di sini kita akan create client, var client. Oke.
new text analytic, new URL endpoint, Azure credential, AI key. Kemudian di situ kita akan buat sebuah teks ya. Kita sambil sebuah teks di sana. Oke. Kita akan buat string text. Oke, di situ kemudian kita akan lakukan document sentiment. Kita akan panggil kelasnya document sentiment, kita akan analisis teksnya, kemudian kita akan panggil dia. Ya, console write line. Di sini kita akan buat di sini teksnya apa ya. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian kita akan buat juga sentimennya seperti apa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita perlu menambahkan endpoint dan API key-nya ya. Kita akan balik lagi ke Azure-nya ya. Nah, di sini sudah ada endpoint-nya, di sini sudah ada kuncinya. Kuncinya ada dua, kalian pilih aja salah satu ya. Saya copy dulu kuncinya. Ya, dan kalau endpoint kayaknya saya tadi sudah copy pastekan, kemudian saya balik lagi ke Visual Studio. Nah, ini ya API key-nya saya copy paste nih teman-teman ya. Oke, copy paste saya API key-nya. Oke, seperti itu API key-nya sudah kayak copy paste. Terus sekarang kita tinggal perlu untuk menjalankannya. Kodenya saya akan sampaikan dulu di sini. Kita akan masukkan sebuah data ya. Tadi sementara pas nanti nunggu itu saya ubah sedikit kodenya untuk make sure bisa lebih interaktif gitu ya. Kita akan tulis di sini ya. Kemudian kita tulis, begitu kita baca dia akan diukur ya. Oke. Kita akan coba yuk teman-teman, yuk jalan gak sih? Oke, kita akan coba. Kita akan jalankan. Oke. Oh, jalannya teman-teman ya. Kita akan tulis statement yang akan kita lakukan analisis statementnya. I love, ya saya akan tulis dulu. I love to become programmer. Ya, oke. In the era of AI. Nah, gitu ya. Kemudian saya klik enter. Ya, teman-teman bisa lihat sentimennya adalah positif. Ya, dan kita sudah manggil ke atas luar sana. Demikian untuk video kali ini, semoga teman-teman terinspirasi untuk terus belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.